Jadi Akatsuki pada awalnya adalah sebuah organisasi untuk mendamaikan sesuatu yang kacau di negaranya. Organisasi ini pertama kali dibentuk oleh Nagato, Yahiko, dan Konan. 3 anggota pertama atau pendiri dari Akatsuki ini memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk sebuah organisasi kuat. Yahiko adalah seorang pemimpin. Ia memiliki jiwa leadership yang tinggi dan juga keberanian yang tidak bisa diragukan lagi. Sementara Nagato, ia merupakan seorang anak misterius yang memiliki kekuatan begitu besar. Karena dengan Rinnegan-nya, Nagato bisa menghancurkan apapun. Sementara Konan adalah satu-satunya anggota wanita di dalam organisasi ini. Ia sangat cerdas dan ia juga memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi meskipun Akatsuki ini beranggotakan ninja-ninja hebat, pada nyatanya Akatsuki tidak bisa terhindar dari sebuah kegelapan. Karena begitu banyak orang-orang yang memiliki kepentingan hingga harus menindas Akatsuki. Setelah jatuh ke dalam kegelapan, Akatsuki yang tadinya memiliki misi ingin mendamaikan dunia dengan cara mengerti perasaan orang-orang, menjadi ingin mendamaikan dunia dengan cara memberi rasa sakit. Begitu penting dan sentralnya sosok Yahiko di dalam Akatsuki. Bahkan ketika dia meninggalkan Akatsuki, Akatsuki berubah visi misinya sangatlah drastis. Dan mungkin para fans pernah berpikir, bagaimana jika sosok sepenting Yahiko tidak pernah meninggalkan Akatsuki? Nah, jadi di video kali ini Keivetsu akan membahas beberapa kemungkinan jika Yahiko tidak pernah meninggalkan Akatsuki. So, kita mulai aja videonya. Let's go! Kemungkinan Jiraiya mati oleh Nagato sangatlah kecil. Jadi Jiraiya adalah guru yang sangat disayangi oleh Naruto. Ia dimatikan oleh Masashi Kishimoto adalah untuk membuat Naruto berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan memang benar, ketika Jiraiya dimatikan oleh Masashi Kishimoto, Naruto dibuat seakan-akan mengerti arti dari sebuah perjuangan, kehilangan, dan juga pendewasaan. Tetapi sangat ironi memang, kematian dari Jiraiya ini disebabkan oleh muridnya sendiri, yaitu Nagato. Padahal semasa Jiraiya melatih Nagato, Yahiko, dan juga Konan di masa lalu, Jiraiya memperlakukan Nagato lebih spesial daripada 2 orang tadi. Karena Jiraiya melihat hanya Nagato lah yang tidak memiliki keberanian besar serta sikap yang belum dewasa. Tetapi perlakuan spesial Jiraiya ini tidak bisa mengubah perasaan Nagato, karena Nagato terlebih dahulu tenggelam ke dalam kegelapan. Penyebab Nagato tenggelam ke dalam kegelapan, selain dia dari kecil sudah diintimidasi, kehilangan Yahiko adalah alasan utamanya. Jadi mungkin jika Yahiko tidak dimatikan atau Yahiko tidak meninggalkan Akatsuki, bisa dipastikan Nagato tidak akan juga tenggelam ke dalam kegelapan. Karena di beberapa momen bisa kita lihat, ketika Nagato kehilangan kontrol, Yahiko selalu menyadarkan Nagato jika dia tidak pernah sendirian di dunia ini. Peran Yahiko dalam kehidupan Nagato memang sangatlah besar, karena Nagato sendiri sudah menganggap Yahiko layaknya seorang ayah. Yahiko begitu pemberani, dan Yahiko begitu sangat bertanggung jawab. Begitulah mungkin sosok Yahiko di mata Nagato. Dan kembali lagi, jika Yahiko tidak dimatikan ataupun dia tidak meninggalkan Akatsuki, bisa dipastikan ketika Jiraiya menghampiri mereka, maka Jiraiya akan disambut layaknya seorang guru, bukan disambut layaknya seorang musuh. Rencana Obito akan sulit terrealisasi. Jadi ketika Obito diberitahu oleh Madara jika mata Rinnegan-nya telah ia titipkan kepada salah satu orang di Amegakure, Obito langsung menjalankan semua rencananya. Ia pergi ke Amegakure, dan Obito berusaha memanipulasi Nagato untuk menyerahkan Rinnegan-nya. Tetapi tentu semua usaha Obito ini berakhir dengan hasil yang sia-sia. Alasannya adalah karena di sana masih ada seorang Yahiko.
Ketika perkataan Obito selalu mengganggu pikiran Nagato, maka Yahiko di sana akan menenangkannya. Dan Yahiko juga selalu percaya kepada sosok Nagato. Jadi memang tidak heran ketika Yahiko berhasil dimatikan oleh Hanzo, di sana Obito sangatlah senang karena dia merasa tidak ada lagi yang melindungi Nagato di segi pemikiran. Tentu semua rencana Obito ini tidak akan berhasil jika Yahiko tidak pernah mati. Yahiko tentu akan melindungi Nagato, dan mungkin Yahiko juga akan mengajak Nagato untuk memusuhi Obito. Akatsuki mungkin akan membantu Naruto. Jadi pendiri Akatsuki dan juga Naruto sama-sama murid dari Jiraiya. Dan karena mereka satu perguruan, sudah sangat wajar jika mereka akan saling membantu. Dan apalagi ketika ada Yahiko di sana. Yahiko adalah orang yang memiliki kepribadian ceria, dan dia juga bisa dibilang adalah orang yang mudah bergaul dengan siapapun. Sifat ini sangatlah mirip dengan Naruto. Maka ketika mereka digabungkan, bisa jadi mereka akan cepat akrab. Dan andaikan ketika Naruto diserang oleh seorang musuh, bisa jadi Akatsuki akan membantu Naruto. Mungkin hal ini akan sangat indah ketika kita menyaksikan Nagato, Yahiko, Konan, dan Naruto bersatu untuk melawan seorang musuh. Kisame dan juga Itachi akan menjadi seorang Ronin. Jadi dari banyaknya anggota Akatsuki yang bergabung, Kisame dan juga Itachi adalah dua orang yang terang-terangan mengkhianati desanya. Untuk Itachi sendiri, ia dicap sebagai pengkhianat karena ia telah menghentikan perang saudara. Kemudian sementara Kisame, ia berkhianat kepada desanya karena ia sudah merasa desanya sendiri dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar. Dan karena Akatsuki tidak pernah menjadi jahat, maka mereka berdua tidak akan pernah direkrut. Lalu ketika mereka tidak direkrut, maka mereka berdua tidak memiliki tempat untuk bersinggah. Jadi tidak ada lagi pilihan selain mereka berdua akan menjadi seorang Ronin. Perang Dunia Ninja keempat akan sulit untuk terjadi. Perang Dunia Ninja keempat adalah buah dari panjangnya perjuangan Obito. Obito memanfaatkan banyak orang, dan Obito juga memanipulasi banyak orang. Salah satu bidak andalan Obito adalah organisasi Akatsuki. Dengan manipulasinya, Obito berhasil mengumpulkan semua biju, dan ia akan menjalankan rencana Mugen Tsukiyomi. Tetapi karena Yahiko masih hidup, tentu Nagato tidak akan tenggelam ke dalam kegelapan. Dan karena Nagato tidak tenggelam ke dalam kegelapan, ia tidak akan menangkap biju ataupun menyerahkan matanya kepada Obito. Dan ketika Obito tidak memiliki Rinnegan ataupun biju, maka Obito juga akan berpikir berkali-kali untuk mendeklarasikan sebuah perang. Akatsuki tidak akan menjadi organisasi kriminal. Jadi seperti yang dikatakan oleh admin di awal-awal, jika Akatsuki berubah menjadi organisasi kriminal, alasan paling kuat adalah kehilangan Yahiko. Tetapi ketika Yahiko masih ada, tentu Akatsuki akan tetap menjalankan visi misi mereka pada awalnya. Jadi mungkin Akatsuki di masa depan akan lebih dikenal sebagai organisasi pahlawan daripada organisasi kriminal. Nah, jadi itu dia beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada Akatsuki jika Yahiko tetap ada. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman punya opini lain? Silahkan kasih di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.